Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, IBB paham ya, sampean pasti membatin sama dengan IBB ya. Sampean tahu dan sampean baru saja melihat bagaimana perjuangan Veda Ega Pratama untuk memperebutkan posisi startnya, Cak. Dan teman-teman sekarang ini masih tayangan untuk Moto2, Cak ya. Tapi IBB nggak, udahlah kita nggak usah bahas Moto2. Kita akan bahas untuk Veda aja dan juga MotoGP nantinya. Nah, teman-teman semuanya, IBB tahu sampean pasti merasakan kekecewaan dengan start Veda yang kurang ideal, Ca. Ini adalah posisi start yang nggak gampang karena dia di baris kelima dan tentunya dibutuhkan bagaimana Veda bisa merangsek langsung pada saat start. Itu yang akan ya menjadi penentu Veda bagaimana besok ya, Cak, mengingat ini adalah sirkuit yang sempit, kita sudah share sama semuanya. Dari sirkuitnya, aspalnya hanya 12 meteran. Ini membutuhkan tentunya kalkulasi yang betul-betul jelimet, apalagi Mas, secara kalkulasi untuk jaraknya hanya 3,8 kilometer ya, sekitar 3,7 hingga 3,8 dan ini Mas nggak gampang, Cak. Makanya teman-teman kita berharap sebenarnya Veda bisa merangsek ke depan untuk startnya. Tapi Cak, memang kita harus akui bahwa KTM ini gila Mas. KTM ini improve-nya banyak banget. Bukannya Veda lebih lambat dibandingkan dengan sebelumnya, enggak Cak. Veda ini improve. Tapi kalau Veda melangkah satu langkah nih Cak ya, ibaratnya ya improve-nya satu langkah. Celakanya KTM ini melangkah atau improve-nya itu 3 langkah. Dan itu yang membuat Veda, jika kita kalkulasi secara data, kita intip datanya, Veda memang tidak bisa mengalahkan para KTM. Jadi memang tantangan Veda, Cak, bagaimana Veda bisa mendobrak dominasi para KTM. Dan ini tentunya akan menjadi challenge buat Veda. Nah, teman-teman semuanya, jalannya kualifikasi hari ini di awal sebenarnya Veda sudah sempat di atas, Cak. Tapi ternyata memang Veda improve-nya tipis sekali dibandingkan dengan pada saat dia pertama kali tagging. Sementara dibandingkan dengan KTM, kita melihat bagaimana pasukan KTM yang benar-benar kencang, Cak. Setiap sektornya mereka improve-nya luar biasa. Dan bahkan teman-teman jika kita lihat dari data, ini Mas, semua sektor dibabat oleh KTM. Tapi tentunya nggak afdol kalau kita nggak melihat data lengkap seperti apa sih Veda. Dan teman-teman kita akan coba juga bedah potensi Veda di mana besok, Cak. Daripada kita berlama-lama Mas ya, kita langsung share ke sampean seperti apa detail dari data Veda hari ini. Yang penting sampean jangan berkecil hati, jangan muram, bermuram durja, Cak. Tapi kita doakan Veda akan kencang besok, Cak. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran ke sana semuanya, inilah data kualifikasi hari ini dan di mana sih posisi Veda sebenarnya? Saya intip saja detailnya di sini, Mas. Kang Bro, inilah hasil kualifikasi barusan saja Sachsenring Jerman yang membuat kita ya memang Cak IWB juga merasa cukup kecewa Cak dengan kecepatan Veda yang ternyata walaupun tidak lambat Cak, tapi bisa kita simpulkan betapa improve-nya para pasukan KTM Kang Mas. Nah, teman-teman memang dibandingkan dengan sebelumnya, ground atau aspal hari ini Sachsenring dilaporkan jauh lebih dingin dibandingkan dengan sebelumnya. Groundnya mencapai 36 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 46%. Sementara kondisi treknya adalah kering, teman-teman semuanya dry. Dan ternyata Cak, pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, menjadi penguasa dan menjadi pembalap yang terkencang, menorehkan lap time yang luar biasa, mendobrak tembok 1 menit 24,880 detik. Jadi teman-teman hanya ada 3 pembalap yang mampu mendobrak kecepatan tersebut di angka 1 menit 24, yakni Uriarte, Morelli, dan Danis. Teman-teman memang jika kita perhatikan didukung oleh motor yang super strong, teman-teman semuanya. Morelli dan Danis yang sebelumnya awalnya ya Danis agak kesulitan, tapi hari ini itu Cak yang kita juga menemukan bahwa KTM ini entah kenapa jika meracik data, mengolah data, mereka super fast, makin kencang dan kencang. Nah teman-teman semuanya, Kiles juga menjadi pembalap terkencang keempat yang start tentunya akan menjadi penentu kecepatan besok untuk race dan Carpe, dan juga Salmela menjadi penegas betapa sekali lagi ya kuatnya pasukan KTM Cak. Jadi teman-teman semuanya memang jika kita perhatikan kecepatan para KTM ini tak terjamah oleh pasukan Honda Mas. Seperti perhatikan di sini ya Cak ya, dari Uriarte, Morelli, Hakim Danis, Kiles, Carpe, Salmela, Bertele, semuanya adalah KTM. Jadi dari 1 hingga 7 Mas, penguasanya adalah KTM. Jadi kalau kita lihat dari sini memang kita harus fair katakan, kita harus secara netral katakan memang Veda perjuangannya sangat keras
untuk mencoba mendobrak dominasi KTM di Sachsenring. Nah, teman-teman, kemudian barulah nongol pembalap Honda, Jesus Reyes, yang menjadi pembalap terkencang Honda pertama atau nongkrong di posisi ke-8 dengan gap mencapai 0,398 detik dibandingkan dengan Uriarte. Lalu Cak ya, 9 Yamanaka, 10 Adrian Fernandez dan Buchanan. Sementara di sini Cak Kelso juga menjadi pembalap Honda ke-12 ya nongkrongnya, sementara Veda menjadi pembalap yang start di posisi 13 Cak ya. Jadi teman-teman, ini gambaran kesampaian semuanya ya. Kalau kita komparasikan, sebenarnya Veda lebih bagus lagi dibandingkan dengan Gorman, Esteban, Eddie Oshie, Cruises ya teman-teman. Tapi itu nggak cukup Cak. Ini adalah gambaran kesamaan semuanya untuk masing-masing grupnya Cak. Jadi kalau kita melihat dari list ini, maka sampai akan melihat bagaimana pack pertama yang akan dihuni oleh KTM tentunya, yakni Uriarte, Morelli, dan Danis teman-teman semuanya. Dan memang hanya 3 pembalap ini Cak yang mampu mendobrak tembok 1 menit 24. Jadi memang gila mas, sangat kencang, super fast, dan kita katakan improve-nya KTM ini memang gila, luar biasa mas. Dan teman-teman maksudnya ke pack 2-nya adalah Gilles, Carpe, dan Salmela. Sama ini semuanya KTM, dan barulah pada pack ketiga ada Matteo Bertele, Jesus Reyes, dan Yamanaka. Dan di sini hanya Reyes yang bisa nongkrong di posisi ke-8 teman-teman semuanya, atau terkencang atau terbaik Honda. Sementara itu Cak, Adrian Fernandez juga akan mengisi posisi pack keempat Cak ya. Jadi Fernandez juga menjadi pembalap Honda ke-10 nongkrongnya. Jadi memang jika kita komparasikan, tetap Honda ini sedikit struggle kalau kita lihat dari time attacking ya. Kembali lagi kita masih berharap Cak ya, ini kan time attacking, kualifikasi itu adalah siapa yang terkencang, sementara nantinya pada saat race adalah siapa yang mampu memanage banyak dengan baik. Walaupun ya bagaimanapun dengan gambaran ini sih sudah jelas ya, bahwa perjuangan Honda memang nggak akan mudah, masukan Honda maksudnya ya, untuk mencoba mendongkel dominasi KTM di sini Cak. Nah teman-teman, 11 ya, 12 Kelso. Jadi kalau kita lihat pada saat melihat secara detail untuk list ini, maka bisa kita simpulkan untuk pack keempat ini memang dihuni oleh 2 pembalap Honda, yakni Fernandez dan juga Kelso. Barulah teman-teman semuanya Veda akan mengisi pack kelima teman-teman. Veda adalah pembalap Honda ya, yang akan bersama Ogerman di sini Cak ya. Sementara di sana juga ada Esteban. Jadi ini adalah gambaran kembali lagi bahwa memang jika kita melihat dari data ini, maka bisa kita simpulkan bahwa Honda saat ini cukup kesulitan pada saat time attacking. Sementara all time record masih dipegang oleh David Munoz dengan 1 menit 24767 detik. Jadi memang belum terpatahkan. Nah teman-teman, dari sini mas ya, kita akan intip seperti apa detail dari, nah ini dia Cak. Nah ya, untuk top speednya. Jadi teman-teman semuanya, dengan melihat tadi data yang kita share ke sampean, kita bisa melihat bagaimana data top speed dari motornya. Dan ternyata Cak, secara power, secara top speed, bahwa Honda ini kencang mas. Honda di tangan Eddie Oshie selalu ya, ini Oshie ini memang selalu kencang Cak. NSF 250 RW kita melihat tak terjamahkan soal top speednya di sini Cak ya, walaupun secara top speed sebenarnya identik dengan Salmela KTM ya, 215,5, tapi rankingnya tetap Eddie Oshie dan juga Salmela. Nah teman-teman, kemudian barulah KTM. Jadi memang hanya satu-satunya motor Honda Eddie Oshie yang mampu menjadi motor dengan top speed tertinggi di sini Cak. Motor Honda terkencang kedua adalah Fernandez ya, top speednya, sementara Ogerman ketiga. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ternyata di sini Veda tidak mampu berbuat banyak karena top speed dari motornya hanya nangkring di posisi ke terakhir Cak, 210,9 km per jam. Ya ini adalah gambaran ke kita bahwa sepertinya tidak sama dengan sebelumnya analisa kita. Veda ini very strong pada saat T4. Tapi yang EWB surprise adalah ketika kita bedah baru saja Cak, Veda ternyata lambat sekali pada T4. T3, T4 dia struggle. Ini terbalik ya pada saat kita mengkomparasikan dan melihat data sebelumnya pada free practice hari pertama Cak ya. Ini artinya apa? Artinya pasukan KTM pada sektor 3-4 ini improve-nya luar biasa. Tapi Honda ternyata tidak banyak improve Cak. Makanya teman-teman, jika kita komparasikan Honda atau Veda maksudnya ya, Veda tidak mampu meningkatkan top speednya. Antara dia memang last corner atau T4 dia lambat, atau mungkin memang power dari Honda Asia perlu di-push lagi. Tapi yang jelas secara ranking Cak, top speednya Veda ternyata nangkring posisi terakhir. Dan ini dibandingkan dengan Kelso juga masih kalah secara top speednya.
Bahkan jika kita bandingkan dengan motor Edi-Oshi yang sesama Honda, terpautnya hampir 5 km per jam. Ini adalah gambaran yang tentunya luar biasa, sangat jauh ya Cak ya, bedanya dengan dengan 5 km per jam itu tentunya akan memberikan perbedaan yang cukup nyata. Nah, teman-teman, dari sini Cak ya, kita juga melihat bahwa secara top speed ya, teman-teman memang KTM juga very strong ya yang pasti. Dan jika kita lihat dari sini Cak, nah ini adalah fast lap sequence yang menjadi gambaran bagaimana masing-masing pembalap pada saat tadi kualifikasi, dan ternyata memang Kiles, Morelli dan Uriarte semuanya KTM Cak yang menorehkan fast lap sequence dan menjadi bukti kepada kita semuanya betapa kuatnya KTM. Dengan semua tadi, WP ingin tunjukkan kesampaian. Sebenarnya bagaimana sih dengan best parcel time yang WP selalu share kesampaian. Ini adalah data penting Cak. Data yang menjadi modal bagi kita untuk melihat masing-masing pembalap di mana dia kuat dan di mana dia lemah. Dan teman-teman, jika kita lihat dan kita bandingkan pada saat free practice di hari pertama, IWB cukup surprise bagaimana ternyata Veda yang sebelumnya cukup lemah ya teman-teman semuanya pada T1, ternyata juga improve banyak pada T1. Artinya Cak, pada saat braking keras Veda dari stride, dia very strong. Kembali lagi T1 very strong, dan di sana juga ada beberapa tikon yang cukup sempit. Ternyata Veda ya teman-teman mampu nempel Danis Cak ya, yang memang super strong. Di awal pun kita melihat Danis ini kuat sekali di sini, dan dia bahkan lebih kencang dibandingkan dengan Bertele, Carpe, Morelli, Cruces, Samela, dan bahkan juga mengungguli Uriarte, Esteban, Adrian Fernandez pun demikian. Dan teman-teman, di sini yang menjadi pembalap terbaik pada saat T1 adalah Kiles Mas ya, kemudian Yamanaka dan Danis. Nah teman-teman, pada T2 ini Cak, kita cukup terkejut. Karena kenapa? Ternyata Veda ketika melibas tikungan yang banyak ke kiri Cak, tikungan yang memang tricky sekali karena memang semuanya rebah kiri, mulai dari 4, 5, 6, 7 teman-teman semuanya tikungan tersebut semuanya rebah ke kiri, dan kita lihat Veda tidak banyak improve di sini, dan itu membuat posisinya Cak semakin mundur di sini Cak ya. Jadi kalau kita lihat rankingnya, Veda bahkan ke-13 terkencang di belakang Salmela, dan pembalap terbaik di sini adalah Jesus Reyes, kemudian Danis, Uriarte, Morelli, Carpe, dan barulah nongol Adrian Fernandez, O'Gorman ya teman-teman semuanya pembalap Honda, dan Edi-Oshi. Ini adalah gambaran ke kita juga bahwa ternyata Veda terpuruk pada T2 Cak. Jadi memang kalau secara settingan sepertinya kayaknya perlu diimprove Cak ya di bagian area T2 ini. Nah, pada T3 Cak, ternyata kesulitan Veda semakin parah. T3 yang seharusnya Veda bisa mengontrol semuanya, T3 ini adalah kondisi atau tikungan yang kita katakan memasuki tikungan Mauja, karena di sana ada waterfall, dan kita nggak menyangka ternyata Veda very struggle di sana Cak ya. Artinya dibandingkan dengan para rivalnya, Veda nggak banyak improve. Dan kembali lagi yang menguasai adalah pasukan KTM, Morelli, Uriarte, Danis, Salmela, Kiles ya, baru ada Adrian Fernandez yang cukup strong di sini Cak. Dan teman-teman, ini juga membuat kita tercengang Cak, karena ternyata T3 ini Veda sangat struggle Cak ya. Dan T4 pun demikian Mas. T4 yang kita katakan dia harus keluar pada T11 kemudian mengarah kepada T12 dan 13, Veda juga tidak kuat di sana. Jadi kurang strong kalau kita bandingkan dengan para pembalap lainnya yang tetap menguasai memang para pasukan KTM, Uriarte, Kiles, Bertele, Carpe, teman-teman semuanya ya, Danis, Morelli, baru ada Fernandez di sana ya Cak ya, pasukan bukan pasukan, sorry, pembalap Honda, dan Salmela, Yamanaka kembali ya, KTM lagi, KTM lagi, KTM lagi. Dan teman-teman, ini adalah PR tentunya pada saat kita mengkomparasikan untuk kualifikasi. Memang Veda struggle, Veda tidak banyak improve. Artinya apa Cak? Kecepatan Veda bukanlah makin lambat, sebenarnya makin kencang. Hanya saja ketika Veda melangkah satu langkah ke depan, para rivalnya melangkah 3 langkah ke depan. Itu yang membuat tentunya ya posisi Veda semakin tertekan dari kecepatan sektor per sektornya. Nah teman-teman, kira-kira demikian Kang Mas. Pertanyaannya, gimana dengan potensi Veda nantinya Cak? Teman-teman ya, jadi sudah gamblang pada jinglang ya. Ibu sudah share kesampaian secara detail bagaimana posisi Veda, bagaimana sektor per sektor dari Veda, dan teman-teman kita juga cukup surprise dan tetap kita berikan acungan jempol, kita berikan apresiasi karena Veda masih punya kekuatan pada T1. Yang artinya kekuatan braking Veda masih kuat di sana Cak. Walaupun teman-teman kalau kita melihat data sektor per sektor, memang Veda ini masih belum confidence pada saat motornya fast corner belok ke kiri. Itu yang kita tangkap Cak ya. Bahkan jika kita lihat tadi ya detailnya Cak ya,
Veda tidak pernah sekalipun mampu masuk 5 besar. Jangankan 5 besar, Cak. 8 besar aja sulit pada saat kita meneliti sektor per sektor. Bahkan T3, Mas, ini adalah sebuah kondisi atau sebuah layout yang bisa kita katakan memang jebakan maut, Mas, ya. Layout Sachsenring ini ketika belok ke kiri, ke kiri, ke kiri, tiba-tiba memang pembalap harus menekuk ke kanan, ya T11 yang disebut sebagai waterfall, dan itu Veda cukup lambat di sana, Cak. Kita bandingkan, komparasikan, Veda nggak pede di sana, cukup hati-hati sepertinya, dan tentunya ini ada kaitannya dengan biasanya ya settingan, setup, dan juga feeling dari motornya. Nah ini jadi memang kalau kita melihat semuanya Mas ya, ada challenge yang sangat kuat dari tim Honda Asia untuk memberikan rasa pede pada Veda. Bagaimana nantinya Veda bisa attacking pada saat race nantinya. Itu adalah modal penting, Cak. Tapi kita tetap berharap sih ya, teman-teman, sebab kualifikasi dibandingkan dengan race itu beda. Pada saat kualifikasi kan pembalap yang penting attacking, 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 nggak peduli bagaimana dengan konsumsi bannya, Mas. Nah, kalau nanti race itu beda, karena ada manajemen tire. Dan biasanya Veda secara umum cukup kuat untuk manajemen tire-nya atau manajemen bannya. Jadi kita berharap ya, besok Veda attacking pertama ya, dan jangan sampai crash lagi, itu aja. Kita berharap Veda jangan sampai crash lagi. Sudah 2 kali crash itu kan sangat sayang sekali, Cak. Jadi Veda bisa mengukur maksimalnya di mana, jangan terlalu nafsu itu intinya, jangan terlalu nge-push kalau memang dilihat atau dirasa motornya nggak mampu, karena bagaimanapun kita rasa akui secara ranking, dari tahun kemarin pun memang yang menguasai adalah KTM, Cak. Secara garis besar ya teman-teman, jadi kita harus fair katakan, memang ini adalah tantangan berat bagi Veda jika ingin merangsek ke depan, karena bagaimanapun motornya berbeda, settingannya berbeda, feelingnya berbeda, dan Samen tahu sendiri kan ranking dari 1 hingga 7 tadi, 8 apa 7 tadi ya, sampai sedikit lupa, itu adalah para pasukan KTM. Hanya top speed-nya aja, Eddie Osica. Tapi itu pun ya nggak berpengaruh banyak, karena memang di sini tidak hanya top speed. Yang penting stability pada saat keluar tikungan, pada saat rebah ekstrim, ya. Dan ternyata kita melihat di sana hampir semua KTM itu strong. Jadi pada saat rebah ke kiri ya teman-teman, 10 ke kiri, 3 ke kanan, dan semua sektor, semua tikungan, rata-rata yang sangat kuat adalah KTM. Ini kita surprise ya teman-teman, dan ini menjadi bukti bahwa persaingan sekarang kita lihat jomplang ya, pengembangan dari KTM, setiap data yang mereka olah pun bisa menjadi sangat efektif. Kita bandingkan dengan di hari pertama bagaimana KTM yang lambat, tapi ketika hari keduanya bahkan kualifikasi, hampir semua pasukan KTM melesat sangat jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Ini beda dibandingkan dengan pasukan Honda yang kita lihat memang secara step meningkat, tapi tidak yang signifikan dibandingkan dengan KTM. Yang artinya, Cak, ya itu adalah PR tentunya ya bagi para pasukan Honda dan khususnya juga Honda Asia. Ya, yang pasti memang ini tidak akan mudah pastinya, tapi tidak boleh kita berputus asa, jangan sampai kita juga nggak support, sebab IWB, aduh, baca ada beberapa komen yang, "Alah Veda ntar juga ndelosor ndelosor ndelosor, buat apa, udahlah terserah Veda deh." Nah itu sebuah komen yang sebenarnya tidak elok, Cak, ya. Karena bagaimanapun sebenarnya harus tahu bahwa balapan ini tidak hanya motornya, sorry, tidak hanya pembalapnya, tapi semuanya berkaitan, pembalap dan motornya, itu penting sekali. Makanya sekelas Marc Marquez keluar dari Honda saat itu karena dia merasa bahwa memang saat pengembangan Honda kemarin ketinggalan pada saat MotoGP ya, dan dia gabung ke Ducati dan bisa World Championship. Dan bagaimanapun pula teman-teman, tidak hanya motornya pula, karena juga pembalapnya harus punya skill. Kalau pembalap nggak punya skill, dikasih motor yang bagus pun juga tidak akan optimal. Makanya ini berkaitan Caya antara pembalap semuanya. Makanya kalau nanti seandainya Veda ada mungkin crash atau apapun, ya nggak usah dibully, nggak usah dihina. Karena itu artinya kenapa? Pembalap itu merasakan semuanya on limit. Dan untuk mengejar pasukan depan itu harus on limit. Walaupun tentunya kita berharap dengan kematangan dan juga jam terbang bertambah, maka Veda akan bisa mengukur lebih presisi sehingga dia akan minim crash. Karena kalau kita komparasikan memang dibandingkan dengan awal musim dan makin ke sini pertengahan musim, memang Veda sedikit tidak tenang kalau kita komparasikan dibandingkan dengan awal musim. Karena memang para lawannya semakin improve, sementara grafik untuk Veda dan juga pasukan Honda ya khususnya ya memang tidaklah yang signifikan. Jadi kita berharap nantinya akan ada gebrakan dari Honda Asia untuk memberikan settingan yang pas, yang jos, sehingga film Veda akan berubah makin tajam.
dan harapannya nanti pada saat race Veda bisa merasa ke depan. Jadi apa kesimpulannya Cak IWP? Kesimpulannya harapan kita hanya satu Mas, Veda do the best, start yang baik, jangan crash, kemudian mengejar dan semoga saja Veda bisa membidik top 7 atau top 6 itu hasil yang realistis ya dengan kondisi saat ini. Semoga saja semuanya lancar dan harapan kita tentunya para rookie lainnya yang saat ini memang menunggangi KTM ya dari Danis, Urierte. Semoga saja tidak secepat hari ini sehingga nanti Veda bisa mencoba untuk ngerecokin mereka dan juga mencoba untuk mengejar mereka pula. Ya, jadi teman-teman itu Cak update IWP tentang Veda Ega Pratama yang race besok dan start di posisi 13 karena samaan komen di bawah. Kira-kira samaan pede nggak Veda bisa merasa ketujuh besar maksudnya samaan komen di bawah dan seperti biasa kalau semuanya suka video sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama soal lima waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.